Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Eli Ermawati, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Asal sekolah SD Negeri 1 Dasan Lekong. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, yang dimana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal-soal dan tugas atau asesmen lainnya. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus pertama saya hanya ketuntasan materi. Hanya pun saya meminta siswa menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid saya yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan aspek kognitif saja, tetapi afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid bukan objek pembelajaran tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya murid diberikan kebebasan berekspresi, diberikan kebebasan mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan model dan metode pembelajaran. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, dan guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, dan harus mempelajari karakteristik murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang terakhir,
mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.